Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu di penghujung semester. Hari ini kita akan menyimpulkan seluruh pembahasan dalam mata kuliah filsafat pendidikan. Ya. Kesimpulan pembelajaran semester ini adalah filsafat pendidikan itu merupakan desain kebijaksanaan dalam pendidikan di sebuah negara. Maksudnya apa? Di pertemuan awal, filsafat adalah cinta kebijaksanaan, cinta ilmu pengetahuan, dan pendidikan adalah proses memanusiakan manusia itu sendiri. Apa konsep manusia dalam filsafat dan relevansi agama itu sama. Manusia dinilai itu berdasarkan attitude atau akhlak bahasa Islamnya. Manusia itu tidak dinilai dari mobil mewah yang dipakainya. Manusia itu tidak dinilai dari iPhone yang dipakainya. Manusia itu tidak dinilai dari harta benda dalam strata status sosial. Jadi pendidikan memanusiakan manusia itu membuat manusia bercipta, berasa, dan berkarsa. Manusia yang sudah bercipta, berasa, berkarsa itu tanda kutip attitude yang baik. Sangat relevan sekali dengan teori baginda Rasulullah SAW. Kata Rasulullah adalah ketika kamu, apakah yang dimaksud manusia? Manusia adalah yang berakhlakul karimah. Indikator manusia, kata Rasulullah, itu adalah orang yang berakhlak. Itu. Jadi filsafat pendidikan itu bagaimana kita mendesain pendidikan yang efektif dan efisien untuk merubah etika akhlak manusia dari potensi awal sampai ke memaksimalkan potensi intelektual, spiritual, dan emosional dalam rangka pengembangan profesinya. Jadi itu, bagaimana kita mendesain pendidikan ini yang efektif dan efisien untuk mengangkatkan peradaban sebuah umat manusia, gitu kan? Kembali ke konteks awal tadi. Filsafat adalah desain kebijaksanaan dalam pendidikan di sebuah negara. Indikator kebijaksanaan ini adalah yang pertama, filsafat mendesain pendidikan itu kata kuncinya efektif dan efisien untuk mengangkatkan martabat manusia dari segi attitude, etika, dan ekonomi khususnya. Jadi hal ini, desain pendidikan itu harus relevan dengan teori psikologi pendidikan. Apa maksudnya? Kita membuat kurikulum dalam filsafat, relevansinya harus relevan dengan poin yang pertama, itu psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan itu memuat teori-teori ilmiah dalam pengembangan ranah ilmiah. Di situ ada aturan-aturan berapa jam pelajaran anak SD itu belajar, anak SLTA, anak SMP, mahasiswa di perguruan tinggi, itu harus sesuai, ya. Rujuk teori-teori psikologi pendidikan. Berapa jam konsentrasi anak SD? Menurut teori ilmiah dalam psikologi pendidikan dan bimbingan konseling, anak SD itu mampu berkonsentrasi hanya dalam jeda menit ke-10 sampai menit ke-17. Itu total konsentrasi anak SD. Jadi relevankan teori psikologi pendidikan dengan desain kurikulum. Kalau kita mau berfilsafat pendidikan, seperti itu. Poin yang kedua, relevansikan manajemen pendidikannya. Manajemen pendidikan itu merupakan pengaturan strata pendidikan. Ya. Di luar negeri itu nggak ada patokan tahun ajaran. Yang ada itu hanya kuota semester. Untuk tamat di SD itu nggak harus 6 tahun. Ketika KKM-nya selesai 1-2 tahun, itu bisa dia langsung, setelah 2 tahun di SD, bisa langsung ke SLTP. Manajemen pendidikan
mengatur seluruh strata beban materi ajar kurikulum supaya kurikulum itu betul-betul dikuasai kompetensinya oleh siswa di kelas tanpa adanya program tahunan dalam setiap tingkatan lembaga pendidikan. Jadi SD nggak harus 6 tahun di luar negeri, SMP nggak harus 3 tahun, SMA nggak harus 3 tahun, perguruan tinggi S1 nggak harus 4 tahun. Jadi nggak heran kalau di luar negeri itu orang umur 23 tahun udah ada yang S3. Jadi itu. Yang kedua. Yang ketiga, desain pendidikan dalam filsafat itu relevansikan dengan ekonomi pendidikan. Apa itu ekonomi pendidikan yang harus direlevansikan dengan desain filsafat? Pendidikan itu harus kosnya murah dan bermutu. Dalam tanda kutip, murah bukan murahan. Bagaimana pemerintah mengiritkan kos pendidikan untuk mendongkrak kualitas pendidikan. Misal, dulu masa Pak Harto, itu pendidikan berdiri sendiri, politik berdiri sendiri. Jadi tidak ada pencampuran ekonomi dan pendidikan. Saya dulu SD, buku yang saya pakai itu adalah buku-buku turunan dari kakak-kakak saya. Atau bahkan tante dan om-om kita ya. Buku PPKN, Bahasa Indonesia, Budaya Alam Minangkabau, Matematik, Kesenian, semuanya warisan. Jadi kurikulum pada waktu itu diganti sesuai dengan teori minimal 5 tahun bahkan 10 tahun. Kos pendidikan murah ya. Bagaimana mendesain pendidikan ini supaya masyarakat yang stratanya banyak dalam segi ekonomi, ada yang menengah, menengah ke bawah, menengah ke atas, mereka semuanya terjangkau untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Ya. Hari ini kos pendidikan itu sangat mahal. Anak SD itu ada bukunya per bulan, ada bukunya yang dipakai untuk per 3 bulan, ada bukunya yang dipakai untuk per semester. Masya Allah sekali biaya pendidikan pada hari ini dari kos pendidikan. Masuk SPNB beberapa kali itu ada SNPTKIN, SNPTN, jalur bebas, jalur mandiri. Ya. Jadi desain filsafat itu menekan biaya pendidikan. Kalau dulu itu bisa dikatakan ya sinergi lah antara ekonomi dengan pendidikan yang dikeluarkan oleh undang-undang dan keputusan dari pemerintah. Jadi ya, desain filsafat itu betul-betul mempertimbangkan bagaimana anak-anak dalam strata apapun mampu menimba ilmu tanpa harus mahal. Hari ini saudara sekolah, saudara punya anak mau masuk SD. Kalau saudara pengen anak saudara itu betul-betul beretika, bebas terinfeksi dari ranah sosial yang negatif, ya. Itu saudara harus mengeluarkan budget yang besar untuk mensekolahkan anak saudara itu di SDIT gitu kan. Supaya tahfiznya bagus, akhlaknya bagus. Akan tetapi ketika saudara tidak punya cukup uang untuk memasukkan anak saudara, masukkan anak ke SMP negeri biasa gitu kan. Itu berbeda keadaannya. Atau di SD biasa berbeda, apalagi di kampung-kampung. Tapi tidak semua kampung itu tergantung sekolahnya. Dan umumnya seperti itu, ya. Kalau pengen mendapatkan pendidikan yang bagus, kos pendidikannya juga bagus juga pengeluarannya gitu kan. Jadi relevansikan. Terus yang keempat, ya, desain pendidikan itu harus bersinergi dengan sosiologi pendidikan. Apa itu sosiologi pendidikan? Pendidikan itu berdasarkan azas budaya, adat istiadat masyarakat sekitar. Seperti hari ini ada kurikulum muatan lokal, analisis kebutuhan masyarakat disinkronkan dengan kurikulum yang ada di sekolah. Itu dipertimbangkan itu. Apa yang dipelajari di sekolah itu sesuai dengan ranah pengembangan bakat minatnya di luar sekolah di mana masyarakatnya. Ya. Jadi identity itu diperlukan dalam desain sosiologi pendidikan gitu kan.
sekolah di Minangkabau itu ada identity Minangkabaunya ya. Jadi di Jepang itu nggak ada eh, tukang sapu sekolah, nggak ada tukang kebun sekolah. Yang ada semuanya mereka dari SD diajarkan untuk merawat lokal mereka sendiri gitu. Ya, jadi seperti itu. Sosiologi dan antropologi budaya mana di daerah itu ditekankan untuk identiti daerah, bahkan identiti bangsa gitu kan. Terus desain filsafat harus berdasarkan dan relevan dengan agama, ya, agama Islam, ya, tentulah agama Islam karena kita orang Islam gitu, ya. Karena Islam itu tinggi ya. Ya. Bagaimana desain filsafat dalam pendidikan itu mengutamakan hal-hal yang bersifat agama. Misal, ketika kita mengatur jadwal jam pelajaran itu sesuai dengan alur kewajiban kita sebagai mukallaf pada saat sholat 5 waktu itu tidak berbenturan jam pelajaran dengan azan gitu kan ya. Terus yang kedua, nilai-nilai keislaman atau nilai-nilai agama lain kalau dalam pendidikan umum itu direlevansikan dalam suasana pembelajaran, ranah sarana pembelajaran, dan lembaga pendidikan pada umumnya. Jadi pendidikan, desain filsafat pendidikan ini mengamanatkan saudara itu yang penting substansinya ada. Substansinya apa? Yang penting transfer of knowledge. Transfer of knowledge itu teori barat. Yang maaf cakap itu sangat dangkal sekali ketika dibandingkan dengan konsep-konsep Islam. Itu kan hanya mentransfer ilmu. Sedangkan konsep Islam di luar transfer ilmu, bahkan menghayati dan mengamalkan. Menghayati dan mengamalkan masuk ke 3 indikator. Ranah emosional, spiritual, dan intelektual. Jadi hal ini betul-betul diarahkan kepada membentuk manusia yang sempurna dalam bakat minat. Bakat minatnya itu diarahkan ke profesi. Walaupun di Indonesia itu belum ada ranah pengembangan profesi. Misalnya saudara yang hobi balap, itu nggak ada sekolah balap itu. Ya. Saudara yang hobi apa misalnya? Hobi saudara bercita-cita untuk menjadi astronot, itu arah pengembangan bakat minatnya belum ada. Jadi idealnya bakat minat itu diarahkan sampai ke ranah profesi. Ya. Jadi yang dikejar di sini itu adalah substansi, intinya itu apa gitu kan? Itulah yang dikejar dalam desain filsafat. Misalnya, dulu orang belajar di pendidikan non formal di masyarakat seperti di surau, itu sarana prasarananya seadanya saja gitu kan, tanpa adanya laci, meja, infokus, media atau alat pendidikan yang lainnya, menghasilkan kaderisasi tokoh yang betul-betul mumpuni dalam mempengaruhi peradaban Indonesia bahkan dunia. Lihat aja lah karya-karya ya, karya-karya Hamka gitu kan, karya-karya Soekarno, Hatta, dan lain sebagaimana macamnya. Walaupun beliau itu banyak menuntut ilmu ke luar negeri, tapi substansi yang mereka kejar. Jadi saudara, walaupun saudara ini jurusannya PAI, akan tetapi guru PAI tidak lepas dari nanti arah pengembangannya menjadi kepala sekolah, menjadi wakil kurikulum, menjadi kepala dinas pendidikan, menteri pendidikan, bahkan presiden gitu kan. Jadi kalau dalam mendesain pendidikan itu dikembalikan ke dalam desain kebijaksanaan dalam pendidikan dengan memakai 5 relevansi indikator ini. Relevansi pendidikan agama, ekonomi pendidikan, psikologi pendidikan, sosiologi pendidikan, dan ketika semuanya itu diracik dengan sempurna, insya Allah pendidikan kita efektif dan efisien untuk mengangkatkan moral bangsa dan kuat dari segi finansial dan ekonomi. Jika itulah kesimpulan perkuliahan kita selama 1 semester,
dari 14 pembahasan, dari konsep peserta didik, konsep pendidik, konsep kurikulum, alat pendidikan, media pendidikan, permasalahan pendidikan di Indonesia, dikerucutkan dengan filsafat adalah desain kebijaksanaan dalam pendidikan di sebuah negara. Pertanyaannya adalah, apakah di negara saudara sudah bijaksana desain pendidikannya dalam pertimbangan ekonomi, politik, sosial, budaya? Wallahu alam, saudara jawab sendiri. Oke, jika ada pertanyaan, jangan lupa coret-coret di kolom komentar bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.